Oke, kembali lagi dengan saya Ahmad Bibi. Ya, kali ini saya nggak akan mereview atau menunboxing atau mengupgrade unit. Ya, kali ini saya akan coba membahas 7 istilah di dalam dunia airsoft. Ya, ini mungkin menjadi setup baru dan konten baru di channel ini. Ya, semoga aja bisa berlanjut seterusnya, ada part 2, part 3, part 940 juta 443 miliar. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung aja ke videonya. Sebelumnya kita putar dulu intro. Gak ada intro ya. Jadi ya nggak punya intro ya. Oke ya, mungkin next video saya buatkan intro khusus untuk video-video seperti ini. Oke, mungkin langsung saja kita ke videonya. Jadi yang pertama, istilah pertama adalah unit. Di sini unit itu adalah ini. Nah, ini unit, ini unit, ini unit, ini unit, ini unit, dan ini semua unit. Jadi ya unit itu adalah replika dari senjata aslinya atau senjata api. Jadi kan airsoft itu merupakan replika dari senjata api. Jadi kita menyebutnya itu bukan senjata, melainkan menyebutnya dengan sebutan unit. Jadi ya teman-teman di komunitas, teman-teman di klub itu kebanyakan, ya bukan kebanyakan ya, semuanya wajib mengistilahkan airsoft ini dengan sebutan unit. Jadi ya hashtag airsoft bukan senjata api. Oke. Dan di unit airsoft itu dia terbagi menjadi tiga mekanisme. Jadi yang pertama itu dia spring ya. Yang kebanyakan saya review itu dia itu spring, jadi sekali kokang sekali tembak. Lalu yang kedua itu ada menggunakan baterai atau AEG elektrik. Dia ada AEG, ada LPEG, ada LPEB, dan masih banyak lagi. Yaitu jadi menggunakan tenaga baterai yang dicas dulu, jadi automatic elektrik seperti itu. Lalu yang ketiga itu menggunakan gas, entah itu GBB, GBBR. Lalu ada yang yang ada selangnya, itu nggak tahu saya namanya apa. Itu juga menggunakan gas. Jadi basicnya ya tiga tadi. Ada yang menggunakan spring atau pegas, lalu menggunakan baterai, lalu ada yang menggunakan gas. Oke, lalu istilah yang kedua di sini ada eye protection atau pelindung mata. Nah, itu kalian bisa pakai goggles atau safety glass, lalu paintball mask, dan juga ada safety glass yang terbuat dari besi. Jadi dia itu kacanya itu bukan kaca, melainkan seperti jaring-jaring besi. Jadi gunanya kacamata yang seperti itu dia biar gak ngembun. Karena kalau kacamata yang kaca itu dia itu kebanyakan ngembun. Jadi kalau ngembun itu kita pakai bidik itu dia itu nggak terlalu enak ya. Jadi dia itu terhalangi, mata kita terhalangi oleh embun-embun yang ada di safety glassnya. Jadi ini juga saya pernah memakai beberapa eye protection. Jadi ini yang pertama saya, ini dia itu nggak terlalu kuat, jadi dia jebol. Ya bayangkan kalau kalian tertembak menggunakan sniper bolt action yang FPS-nya 400-an itu, terus jebol pas di mata kalian tuh rasanya kayak gimana, pasti ya nggak tahu lagi ya. Pasti kan aman lah safety glass kalian. Lalu yang kedua ini safety glass saya, dia itu agak agak aman sedikit ketimbang yang tadi. Jadi ini ada bekas retakan-retakan kalau kalian bisa lihat. Nah, ini. Lalu yang terakhir ini saya pakainya ini. Jadi dia itu melindungi semuanya. Dan ini harganya ya relatif agak mahal lah ketimbang yang itu tadi, ya jelas karena dia itu melindunginya itu lebih kuat ketimbang yang tadi. Nah, pastikan kalian beli itu yang bener-bener proper. Ada juga yang seperti ini tapi dia itu sudah cukup mantap. Jadi kalian kalau beli itu kalian jangan langsung buat supir. Jadi alangkah baiknya kalian coba dulu ya. Kalian letakkan safety glassnya sekitar 10 meteran, lalu kalian tembak dengan unit kalian. Kalau dia itu bolong, pecah atau retak itu ya jangan dipakai lah. Dan jangan pernah kalian melepas eye protection saat di field atau di arena bermain, di arena skirmish. Karena ya takutnya kalau meskipun sudah clear, biasanya kan operator airsoft itu dia juga nembak-nembak ya, iseng-iseng nembak, itu takutnya ada BB yang nyasar ke mata kita. Jadi ya alangkah baiknya kalian melepas eye protectionnya itu di safe zone aja. Dan ini mungkin ya ada pertanyaan, Bang, kalau kacamatanya ngembun itu gimana? Jadi kalau saran saya ya, kalian itu
cari tempat aman dulu ya, setidaknya curu 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 curu. Jadi kalian cari tempat aman, lalu biasanya itu kalian, kalau saya itu gini, ini misalkan ini dia itu berembun, jadi saya itu merem lalu saya gini kan, nah itu jadi di safety glassnya itu ada sirkulasi udara yang masuk, jadi dia itu embunnya bisa hilang. Jadi kalau kalian langsung lepas gini lalu kalian gosok-gosok seperti ini tuh ya salah sih menurut saya, karena ya siapa tahu ada BB nyasar atau kalian itu sudah dibidik oleh musuh. Oke, lanjut ke istilah yang ketiga. Di sini ada BB atau bal bulat atau bal bearing. Ya BB itu pastinya ya kalian tahu, BB itu adalah amunisi dari airsoft itu sendiri. Jadi kita menyebutnya itu bukan peluru atau yang lainnya, proyektil atau apa-apa itu. Kita menyebutnya itu adalah BB. Jadi BB mana BB? Oke, jadi BB itu seperti ini. Ini BB yang umum digunakan oleh airsofter kalangan menengah ke bawah ya. Kalau saya sih ini ya termasuk agak mahal. Jadi BB di airsoft itu diameternya semua sama. Jadi BB di airsoft itu diameternya adalah 6 mm. Kalau lebih atau kurang dari itu bukan airsoft. Oke, jadi berat BB itu ada bermacam-macam ya. Jadi dari yang teringan itu ada BB 0,12 gram, 0,20, 0,23, 0,25, 0,28, 0,30, 0,32, 0,36 kalau nggak salah, 0,4, 0,43 ya, setahu saya cuma itu. Oke, lanjut ke istilah yang keempat. Di sini ada FPS atau feet per second atau kaki per detik. Jadi FPS itu ya kepanjangannya feet per second atau kaki per detik. Jadi laju BB itu misalkan 200, jadi 200 fps adalah 200 kaki per detik. Jadi lajunya BB itu 1 detik itu dia bisa melampaui 200 kaki. Di negara lain juga ada yang menggunakan istilah MPS atau meter per second, tapi di Indonesia itu kebanyakan dia lebih ke FPS, feet per second, kaki per detik. Dan FPS itu dihitung menggunakan alat yang namanya chronograph. Jadi ya saya tampilkan fotonya di sebelah sini. Jadi cara kerjanya itu, jadi kalian kokang dulu, kalian tembakkan pas di lubang chronograph-nya. Jadi si chronograph itu nanti akan menangkap laju BB itu seberapa kencang dia BB-nya itu. Dan batas FPS di Indonesia itu saya tadi browsing di Google. Di sini ada peraturan dari Perbakin pasal 1. Di sini menyebutkan maksimum sekitar 395 dengan batas toleransi 10% di atas FPS maksimum. Di 10% ya sekitar 400-an lah maksimum FPS di Indonesia itu. Oke, lalu istilah yang selanjutnya, di sini ada skirmish. Ya di sini kalian pasti tahu skirmish itu apa. Jadi skirmish itu adalah simulasi perang-perangan, jadi simulasi militer seperti itu. Dan orang Indonesia itu kebanyakan nyebutnya itu sukir gitu. Jadi lebih apa ya, lebih gampang mungkin ya. Bagi orang awam sih skirmish atau sukir itu dia itu agak ekstrim ya, karena yaitu dia kontak langsung dengan unitnya. Jadi kita tembak-tembakan langsung. Jadi kalau kena badan ya lumayan sakit. Dan di permainan sukir ini kita itu dituntut untuk sportivitas. Oke, lanjut istilah yang keenam. Ini ada hit. Jadi hit itu adalah kata-kata yang diucapkan jika kita tertembak saat bermain, saat sukir tadi. Jadi ya itu tadi yang mementingkan sportivitas. Jadi kita itu harus sportif. Jadi kalau kita tertembak itu kita harus jujur, kita harus bilang hit. Ya pokoknya saat bermain itu kita harus jujur. Jadi kemenangan itu bukan yang utama, tapi ya sportivitas, kejujuran, terus fun bareng itu menjadi yang utama. Dan ada juga sebutan bagi orang yang tidak mau jujur, itu biasanya disebut cheater, zombie atau superman. Ya kebanyakan kalau di klub di komunitas saya itu dia itu menyebutnya superman. Jadi dia itu kalau ketembak itu dia gak mau ngaku hit, ya itu pastinya ya dikucilkan lah dari komunitas atau dari klub-klub kalian tuh.
Karena orang-orangnya seperti ini tuh, oknum-oknumnya seperti ini tuh dia yang membuat permainan itu menjadi nggak fair ya, nggak sportif, nggak enak, jadi ya nggak serak aja lah seperti itu. Oke, lalu yang terakhir di sini ada Marshall. Di sini Marshall itu adalah ya kasarannya wasitnya di Airsoft. Jadi dia itu wasit yang memulai lalu yang menghakimi seperti tadi cheater Superman lalu zombie tadi. Jadi dia itu bisa mengingatkan, nanti bisa memberi teguran atau mendiskualifikasi orang yang cheater seperti tadi. Dan Marshall itu biasanya di permainan itu biasanya ada, biasanya enggak. Kalau di permainan besar seperti sukir antar klub, antar komunitas itu mesti ada. Tapi kalau biasanya sukir kecil-kecilan cuma 8 orang atau 10 orang itu biasanya nggak ada seperti Marshall itu. Dan biasanya Marshall itu dia itu menggunakan baju seperti rompi seperti apa ya di proyek. Oke, ya mungkin itu saja ya 7 istilah di dunia airsoft. Ya ini cuma istilah-istilah basic-basicnya aja. Jadi bagi kalian yang pemula ini ya pastinya video ini bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan next video mungkin saya akan membuat video-video seperti ini lagi ya, mungkin membuat Q&A ya, kalian bisa tanyakan di Instagram. Nanti saya mungkin akan buat Q&A bagi kalian yang belum paham dunia airsoft, dan saya akan menjawabnya ya dengan setahu saya, dengan yang saya tahu. Ya ini cuma sharing-sharing aja lah ya, berbagi ilmu. Ya kalau kalian lebih tahu dari saya, kalau kalian punya saran atau kritik, kalian bisa komen di kolom komentar ya, supaya video ini lebih berkembang lagi, lebih bagus lagi, lebih baik lagi ke depannya. Oke, jika saya tadi ada salah-salah kata atau salah ngomong atau berbeda pendapat dengan kalian bisa komen juga di kolom komentar. Oke, ya mungkin sekian video dari saya. Jika kalian suka video ini, silahkan like, komen, dan subscribe, serta share video ini kepada teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu pada video berikutnya. See you next time. Bye.